Kita mungkin masih inget ya kejadian bank-bank pada kolaps, SVB, Signature, 2008 ada Lehman Brothers. Nah, sistem perbankan yang mereka dan juga dunia pakai hari ini adalah fractional reserve banking. Dan mungkin ada yang punya opini kalau cabut dari sistem gold standard itu salah besar, bank sentral nggak ada gunanya dan lain-lain. Ya nggak salah juga beropini. Tapi karena dunia berkembang lewat sebab akibat, yang jadi pertanyaannya, emang gimana sih evolusi sistem uang dan perbankan? Siapa yang pertama kali bikin sistemnya? Terus gimana perubahannya? Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Berdasarkan evidence yang berhasil ditemuin, Mesopotamia adalah peradaban pertama yang punya sistem perbankan, walaupun pastinya nggak kayak hari ini ya. Evidence tersebut adalah The Code of Hammurabi, sebuah legal code atau semacam undang-undang gitu, yang memiliki 282 poin aturan, dan beberapa diantaranya adalah tentang trading, dagang. Kalau dilihat dari hasil terjemahan yang ada, pasal 88 nyebutin kayak gini, kalau sebuah merchant, toko, pedagang, minjemin padi, gandum atau apapun, per satu gurnya itu sekitar 300 liter, dia mesti nerima balik 100 sila sebagai bunga. Berapapun nilai sila ini, itu 33% bunganya. Itu gede banget. Ada juga pasal 117. Kalau seseorang terlilit utang dan ngejual istri atau anaknya atau mengikatkan mereka dalam sebuah pekerjaan, mungkin ini maksudnya kayak jaminan kali ya. Mereka harus kerja di rumah si tuannya dan di tahun keempat mereka udah bisa bebas. Jadi selain perdagangan dan hubungan timbal balik, di era ini udah ada konsep utang, untung rugi, profit and loss, bunga, dan uang prestasi gagal bayar. Gila ya, tapi apapun itu, ya itulah sistemnya saat itu. Nah, sekarang masuk ke era Romawi, sekitar 100 tahun sebelum Masehi sampai sekitar 500 Masehi. Ini eranya film Gladiator nih. Italia sempat jadi pusat perdagangan. Waktu Roma masih merupakan salah satu kekaisaran terbesar di dunia, era Pax Romana Adidaya, jauh sebelum Pax Americana. Praktek perbankan di era ini ada 3, namanya The Argentari, The Mensari, dan The Numulari. Argentari adalah individu yang kegiatan awalnya adalah money exchange, lalu berkembang ke nyimpen duit orang lain, terus minjemin duit, termasuk nentuin nilai sebuah koin. Mensari adalah public bankers yang ditunjuk oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk ngatasin masalah ekonomi dari plebeians atau masyarakat kelas menengah. Numulari adalah pihak yang tugasnya semacam ngecekin koin-koin baru yang beredar di masyarakat, termasuk koin dari luar negeri, terutama kalau ada transaksi dengan nilai besar. Terus geser ke medieval era, ini 500 sampai 1400 Masehi, eranya film Kingdom of Heaven. Setelah Romawi jatuh, aktivitas perbankan di sekitar Eropa Barat menurun, tapi di sisi lain malah berlanjut di wilayahnya Kekaisaran Bizantium dan negara-negara Islamik. Terus di era ini juga Knight Templar aka Crusader itu memulai konsep yang sekarang kita kenal dengan international banking. Pendatang, peziarah, mereka jadi bisa deposit dan withdraw duit atau simpanan logam koin mereka dimanapun selama tempat yang didatengin ada semacam cabangnya. Nah, terus maju ke 1400 Common Era to 1700 Common Era, masa-masanya Inggris, Spanyol, Portugal nih, dan sisa-sisa Romawi. Medici family dikenal sebagai dinasti perbankan yang berpengaruh di masa Renaissance. Nah, mereka berhasil ngembangin sistem double entry bookkeeping, dan di periode ini juga mulai ada pikiran-pikiran yang melahirkan central bank. Beberapa contoh central bank pertama adalah Swedish Riksbank, Bank of Amsterdam, dan Bank of England. Mereka lahir tahun 1600-an. Para bank sentral inilah yang akhirnya membuat regulasi terhadap banking system di wilayahnya masing-masing. Selain itu, Bank of Amsterdam tadi juga merupakan bank pertama yang ngeluarin paper money dan diikutin sama central bank lain yang mulai bermunculan di Eropa sekitar tahun abad 18 sama 19. Terus pindah ke era Industrial Revolution pertama. Ini 1700 sampai tahun 1900-an, masanya Sherlock Holmes. Revolusi industri pertama memicu rapid growth di sisi ekonomi dan ningkatin kebutuhan terhadap layanan perbankan. Bisnis perbankan jadi tren mengikuti berkembangnya bisnis-bisnis manufaktur. Bank-bank baru terus bermunculan buat jadi tempat penyimpanan dan pinjaman untuk bisnis as in perusahaan. Dan selain itu, di sini masyarakat mulai makin familiar sama konsep naruh duit bersama, semacam patungan, investasi keroyokan. Ini asal mulanya dari penjajah kita VOC di tahun 1600-an tadi. Kita punya videonya, coba nonton video tentang VOC, linknya di bawah. Selain itu, di era ini Central Bank juga mulai ngeluarin banknotes dan mengatur peredaran uang di masyarakat. Nah, sekarang lebih modern lagi. Kita masuk ke abad 20, eranya World War I dan II. Di akhir abad 19 dan abad 20, berarti mulai dari 1800-an akhir sampai 1900-an, sistem gold standard mendominasi praktik dunia keuangan. Negara-negara yang adopsi sistem ini mematok mata uang mereka ke emas. Si gold standard ini bisa ngasih stabilitas memang, tapi jadi ngebatasin kemampuan negara untuk ngatur ekonomi negaranya. Di fase setelahnya juga mulai lahir multinational bank, termasuk juga credit card, electronic payment system. Terus kita masuk ke abad 21. Tahun 2000-an sampai sekarang,
Kemajuan internet melahirkan online banking dan juga digital currency kayak Bitcoin. Bitcoin dirilis pertama kali 2009 Januari, which pas lagi global crisisnya di US. Cryptocurrency pelan-pelan mulai dipercaya oleh berbagai pihak bisa jadi solusi atas sistem ekonomi hari ini. Tapi tentu saja di awal-awal masa disrupsi kayak sekarang itu pasti banyak guncangan dan keraguan bahkan termasuk korban. Nah, sekarang kita bahas sistemnya lebih jauh. The gold standard. Jadi tadi udah sedikit dimention ya. Gold standard adalah monetary system yang mana mata uang suatu negara itu nilainya dipatokin ke emas. Asal mula gold standard ini sebenarnya udah terjadi dari zaman penggunaan koin emas sebagai alat tukar. Secara bertahap, negara-negara mengadopsi praktek ini, yaitu nyetak uang dengan jumlah yang sebanding dengan emas yang mereka punya. Nah, di bawah sistem ini nilai mata uang tuh stabil, dan di akhir abad 19, gold standard makin diterima dan diadopsi oleh lebih banyak negara. Tapi gold standard ini nggak lepas dari sisi lain. Selain ada bagusnya, ada flaws-nya juga, yaitu infleksibilitas terutama ketika ada krisis. Karena jumlah uang itu terikat dengan emas yang dimiliki, pemerintah jadi nggak bisa menstimulasi perkembangan ekonomi di saat krisis atau pas lagi butuh. Udah gitu, gold standard mengharuskan negara nyimpen emas yang besar banget untuk jumlah uang mereka. Jadi perkembangan ekonomi lambat dan repot. Negara-negara yang perdagangannya defisit seringkali jadi harus ngabisin cadangan emas mereka untuk ngatasin masalah. Dan ekonomi pun jadi makin gak stabil. Ditambah dalam hal currency exchange, ketika investor menganggap cadangan emas suatu negara gak cukup untuk mempertahankan nilai mata uangnya karena emasnya berkurang, akhirnya kemungkinan para investor ini akan ngejual uang tersebut, mata uang tersebut, supaya nilai uang yang mereka punya itu nggak ikutan turun. Dan kalau ini terjadi, ekonomi makin nggak stabil lagi. Nah, di sekitar tahun 1900-an, awal-awal pertengahan, negara-negara pelan-pelan ninggalin gold standard. Great Depression dan pecahnya Perang Dunia I membuat banyak negara, terutama Eropa dan US, ngesuspend sistem gold standard. Dan nggak lama setelah itu, dunia udah nggak lagi berpatokan sama emas. Era akhir gold standard diresmikan oleh Amerika yang sejak tahun 45 mulai jadi negara adidaya. Amerika lewat Presiden Nixon ngumumin bahwa mereka ninggalin gold standard di tahun 71 dan pindah ke sistem berikutnya, yaitu fractional reserve banking. Sistem ini jadi penanda berakhirnya gold standard era dan awal baru dari sistem yang sampai hari ini kita pakai. Jadi sistem ini adalah sistem di mana institusi perbankan diharuskan menyimpan only a fraction, sebagian dari uang yang dideposit oleh nasabah, sedangkan sebagian lainnya itu bisa dijadiin sumber income melalui produk pinjaman atau diinvestasikan. Dengan sistem ini, bank jadi bisa fleksibel, membuat kredit, pinjaman, dan investasi untuk menstimulir perkembangan ekonomi. Tapi sistem ini juga nggak lepas dari pro dan cons. Apa aja? Pro-nya dulu. Pertama, perkembangan ekonomi. Dengan meminjamkan sebagian porsi uang nasabah, bank bisa ningkatin money supply. Uang jadi berputar lebih banyak di masyarakat dan mendorong investment dan consumption, sehingga ekonomi jadi tumbuh. Hasilnya, kita yang nggak punya modal bisa bikin bisnis baru. Bisnis kita bisa inovasi, bisa bikin lapangan kerja baru. Kedua, profitability. Fractional reserve banking bisa membuat bank untuk mengenerate income dari bunga dan biaya-biaya layanan atas produk-produk mereka lebih banyak lagi. Makin banyak uang yang dideposit, makin besar kredit yang bisa disalurin ke banyak orang lain yang perlu pinjaman uang. Makin besar juga kemungkinan profitnya. Nah, tapi ada cons-nya. Yang pertama, kemungkinan terjadinya bank runs kayak kasus SVB kemarin. Fractional reserve banking membuat posisi bank jadi rentan terhadap terjadinya bank runs. Sebuah situasi di mana banyak nasabah banyak banget narik duit mereka secara bersamaan. Dan karena bank cuma nyimpen sebagian duit nasabah, cash mereka most probably nggak cukup untuk memenuhi jumlah yang ditarik secara bersamaan tadi. Dan ini bisa membuat orang jadi nggak pede, nggak percaya dengan bank, dan jadi ada potensi financial instability kayak sekarang-sekarang ini. Terus kedua, inflasi. Dalam prosesnya, penyediaan kredit bisa ningkatin money supply. Nah, tapi kalau money supply-nya itu naik secara berlebihan, malah bisa ngakibatin inflasi dan nurunin nilai mata uang tersebut. Kalau inflasi ketinggian, bisa kayak Venezuela. Uang jadi mainan, nggak ada artinya lagi. Ketiga, excessive risk taking. Fractional reserve banking bisa mendorong pengambilan resiko berlebihan oleh para pihak bank ketika mencari keuntungan lewat lending dan investment. Akhirnya jadi salah strategi, salah manage resource, dan seterusnya, dan berakhir collapse, kayak yang terjadi di 2008 persis, di mana pihak bank jadi terus aja ngasih kredit KPR termasuk ke yang nasabahnya yang belum tentu qualified. Udah gitu KPR-KPR yang nggak sehat ini dibikin jadi aset investasi juga, yang namanya mortgage-backed security. Jadi another source of income emang, tapi ya leading to a bubble yang akhirnya pecah di 2008.
Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.